Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Rekat ini merupakan kelanjutan dari dua rekat sebelum ini, di mana saya telah menyampaikan bahwa Tuhan menghendaki dan ingin melihat buah karakter Kristus dalam hidup kita. Dengan begitulah Bapa di surga dipermuliakan. Dan juga telah saya sampaikan dua kunci untuk bisa tetap berbuah lebat, yaitu kita harus menjaga dan memelihara akar dan membersihkan semak duri. Sekarang saya akan teruskan dengan kunci yang ketiga untuk kita tetap bisa berbuah lebat, yaitu menerima pemangkasan dari Tuhan. Bila kita ingin menjadi orang Kristen yang berbuah lebat, maka kita harus menerima pemangkasan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 15 ayat pertama dan kedua, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Pemangkasan melibatkan pemotongan ranting-ranting yang mati, dan pemotongan kembali ranting-ranting yang hidup. Keduanya bertujuan untuk membentuk pohon atau pokok anggur dan untuk meningkatkan pertumbuhan yang lebih baik lagi. Kebanyakan dari kita beranggapan bahwa ketika Tuhan memangkas kita, Tuhan hanya memotong bagian yang berdosa dan luarnya saja, ranting yang mati di dalam hidup kita. Tuhan memang memotongnya, tetapi Dia juga memotong bagian-bagian yang hidup dan yang sukses juga, seperti bisnis yang sedang berkembang, kesehatan yang baik, dan lain-lain. Beberapa di antaranya dipotong agar menghasilkan buah yang lebih banyak. Amin. Jadi tidak hanya cabang-cabang yang mati yang dibersihkan, Tuhan sering memangkas kembali hal-hal yang baik pula agar kita menjadi lebih sehat. Ini tidak selalu menyenangkan, tetapi pemangkasan adalah penting untuk pertumbuhan rohani. Ini juga bukan pilihan. Ingat, Bapa dipermuliakan ketika kita menghasilkan buah yang lebat. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dan hal itu memerlukan pemangkasan. Kita harus ingat bahwa gunting pemangkas ada di tangan Tuhan, kita yang penuh kasih. Tuhan tahu apa yang sedang Ia kerjakan, dan Ia menghendaki apa yang terbaik bagi kita. Haleluya. Setiap orang Kristen pasti akan mengalami pemangkasan. Anda mungkin sedang mengalami pemangkasan saat ini, dan itu mungkin bukan bagian batang yang mati saja. Tuhan memotong ranting-ranting yang kita rasa masih produktif supaya kita menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Hal itu memang dapat membuat kita bingung begitu. Kita merasa bahwa kita sudah berbuah lebat, tetapi kita bingung, bahkan frustasi oleh pemangkasan yang tetap Tuhan lakukan. Kita mungkin berkata bahwa kita telah menyerahkan bisnis kita kepada Tuhan, tetapi mengapa akhirnya bisnis kita bisa gagal? Atau kita berpikir mungkin Tuhan marah kepada kita. Tidak, Bapak Ibu, Tuhan tidak marah. Salah satu kesalahan terbesar yang orang Kristen lakukan adalah mengacaukan antara pemangkasan dengan hukuman. Pemangkasan bukanlah hukuman. Tuhan tidak marah kepada kita. Tuhan hanya melihat bahwa kita adalah orang yang dapat menghasilkan lebih banyak buah. Seseorang yang mempunyai potensi untuk menjadi lebih besar dan ingin dipakai Tuhan dengan cara yang lebih berarti. Kita mungkin kehilangan sesuatu milik kita, tetapi percayalah, Tuhan melihat apa yang sebenarnya tidak kita lihat. Bagaimana cara Tuhan memangkas kita? Tuhan menggunakan masalah, tekanan, dan orang lain untuk memangkas kita. Tuhan dapat memakai setiap situasi dalam hidup kita untuk menolong kita bertumbuh jika kita memiliki sikap yang benar. Tuhan dapat memakai situasi kebangkrutan yang kita alami, kekecewaan yang mendalam misalnya, atau sakit yang mendadak, pernikahan yang mengalami goncangan, dan hal buruk lainnya sebagai bagian dari proses pemangkasan untuk membuat kita lebih berbuah dan lebih baik lagi. Memang pemangkasan tidaklah pernah menyenangkan dan ia tidak tampak indah, tetapi pemangkasan adalah untuk kebaikan kita sendiri di masa mendatang. Tujuan pemangkasan adalah positif. Tuhan tidak marah kepada kita. Amin. God bless you all. Shalom.